Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara serta anak-anak jamaah salat subuh Masjid Nazrul Iman yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih sehat, masih kuat, masih hidup dan bertemu kembali pasca Ramadan. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bighair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf saya baru bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan doa terbaik untuk kita semua, semoga puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan yang berlalu 18 hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan doa seperti ini harus sering kita lantunkan, karena menurut orang-orang salaf bahwasanya kita disuruh membaca doa ini selama 6 bulan. Doa supaya puasa kita diterima. Sebelum Ramadan kita berpuasa, kita berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan maka kita harus berdoa agar Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighum syahrul Ramadan. Wong salaf, wong lamo, wong dulu itu yad'unallah, berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan, ayyuballighum syahrul Ramadan, agar ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, setelah dia ketemu Ramadan, ibadah maksimal kita kemarin, melawan ngantuk, melawan capek, betul Bapak Ibu? Amin. Dan sekarang Ramadan sudah berlalu, tugas kita yang pertama berdoa supaya Ramadan yang kita lelah segalanya itu diterima. Jangan cuma hilang begitu saja. Ya. Maka yad'unallaha sittata ashhur, berdoa kembali kepada Allah sebanyak sittata ashhur, 6 bulan. Ayyataqabbalahu minhum, agar diterima semua amal ibadahnya. Jadi 6 bulan itu sejak bulan Ramadan. Justru Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Agak ketemu dengan bulan Rabiul Awal, itu mulai bersiap lagi nak ketemu Ramadan tahun depan.
Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berdoa lagi supaya ketemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Bapak Ibu rahimakumullah, ya, orang yang beriman harapannya tinggi kepada kebaikan-kebaikan bulan Ramadan untuk menutup-nutup kekurangan. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, kekurangan kita ini banyak niat. Penutup yang paling bagus dan mudah itu ketemu dengan bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Ramadan kemarin amalnya maksimal, jangan sampai hilang. Alhamdulillah ini caknya ku jingok tambah semangat. Alhamdulillah. Kadang wong itu setelah Ramadan liwat galau. Ke masjid lah tidak lagi, pengajian tidak lagi. Alasannya capek. Baca Quran lah tidak lagi. Yang Ramadan kemarin sanggup nahan emosi, sekarang mulai memarah-marah lagi. Ujungnya naik darah lagi. Nah, kalau model itu cepat mati. Semoga kita terhindar. Amin ya rabbal alamin. Biarlah Ramadannya berlalu, tapi semangatnya, ruhnya, ibadahnya, kaki yang ringan melangkah ke masjidnya, semangat membuka Al-Qur'annya itu tetap berlanjut terus. Amin ya rabbal alamin. Ngapo mumpung ngomong kan. Mumpung apa? Mumpung masih berkesempatan. Kalau dalam surat Yasin itu, ini yang baca ya rajin baca Yasin pasti hafal. Yasin ayat ke-65. Ada yang hafal tak? Ayo, kalau dari awal hafal, sedang ambil tengah-tengah. Ayo, yang hafal Yasin ayat ke-65. Ada yang hafal tak? Al-yawmanah timu ala afwahihim wa tukal limuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ayat yang bagus pelajaran kita hari ini. Ya. Agak kalaulah hari kiamat, kita tahu kiamat ada dua. Kiamat sugro, kiamat kubro. Sugro mati dewean, kubro mati galo-galo. Pokoknya kiamat. Mulut kita ditutup. Nggak baca ngomong lagi. Yang ngomong yang mana? Anggota tubuh kita, tangan kita, aidihim. Ya, jadi yang ngomong tangan-tangan kita, yang dia ngomong, kemudian kaki kita yang memberi kesaksian atas apa yang sudah dilakukannya dulu. Kita jangan cerita buruk, ngeri kalau cerita buruk tuh, cerita baik. Kalau bisa ketika sudah masuk kubur ke mulut kita ditutup sama Allah, yang cerita anggota tubuh kita. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang disebut tangan dan kaki itu perwakilan baik, ya. Aslinya itu seluruhnya, ya. Semua anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi dan ngomong, alhamdulillah wong nyoni baik. Ya,
tangannya dipakai sedekah, alhamdulillah, kakinya subuh-subuh ajak walaupun berat-berat melangkah ke masjid, karena mulut tidak baca bohong lagi. Kalau sekarang mulut kita bisa cerita, kemana kamu tidak ke masjid? Aku ke masjid lain, padahal tidur di rumah. Bisa bohong, tapi nanti di yaumil qiyamah tidak bisa bohong lagi. Apa yang kita gawe kebaik buruk, yang jawab adalah anggota tubuh. Kalau mulut ini namanya lidah, tahu dewe. Di dunia ini yang namanya lidah, pinternya ngomong. Dan kita tahu zaman sekarang ini yang benar salah, yang salah jadi benar, betul tak? Makanya kalau nak nyari keadilan di dunia udah ketemu. Ya. Sama kasusnya, sama hakimnya, sama jaksanya, sama saksinya, sama pengacaranya, beda keputusannya. Urusan dunia laju-laju ke laut, tapi kalau akhirat tidak baca lagi. Ya kan? Hakimnya Allah langsung, saksinya bukan wong lain. Kalau wong lain baca, aku saksinya Kak Ipul atau Kak Yudi baca, tolonglah Kak Yudi, baik-baik ke beres tan. Tenang baik, aku juga mau nado tanya wong lain, mana Kak Yudi itu, bagus. Tidak mungkin ku cerita keburu, itu urusan dunia yang ya, yang namanya mulut ini baca baik ngomong, tapi agak di akhirat baca lagi. Nah, apa alasan kamu yang ngomong inilah? Mak mana kira-kira wong tuh caknya bagusnya ke masjid terus, tangannya saya udah dela, tangan dia tuh pun lagi dewean. Ya kan? Cak mana wong caknya soleh nih ke masjid terus. Kata kaki, dia tuh lagi bareng-bareng wong muslim baik, mul lagi dewean mampir mula. Kakinya yang ngomong itu. Nah, aku tuh cuma nginget ke baik. Yang inget ke bukan aku cuma baca ke ayatnya Munak kepingin lebih lemak, dengarlah ini Pak. Ayat ini sebenarnya pelajaran untuk kita. Itu ada lagunya, lagu Krisye. Ini kita nih, tapi Quran tidak disama-samain, tidak. Krisye itu menyadur lagunya dari Yasin ayat ke-65. Tapi Krisye bukan ahli tafsir ya, bukan. Pinter jadi penyair lagu tadi, dia ngambil dari ayat, hebatnya. Ya kan? Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan datang tiba, tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukan
langkahnya, berkata kaki kita kemana saja yang melangkahkannya. Masya Allah, kalau inilah sampai ngerinya Pak, dibawa pakai lagu nih biar agak nyaman, agak ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri juga. Pokoknya aku cuma nginget ke baik untuk kita kan, udah. Termasuk aku juga, karena kadang kita ini Pak, baiknya masih di bulan Ramadan baiknya ketika kumpul wong banyak baik. Ujian terberat itu justru setelah Ramadan saya ini. Kalau Ramadan kemarin jangan dikira Pak hebat kalau. Tak ganti yang dah hebat baca Quran 3 kali hatam, ada yang 6 kali. Ya. Sholat tahajud tiap malam. Apalagi kok pas bareng-bareng tidur di masjid, itikaf, wih baik kalau. Itu bagian dari pelatihan untuk setelah Ramadan. Nah setelah Ramadan ini yang penting, sebelum mulut ditutup, artinya sebelum datang kematian. Karena semakin banyak pergaulan kita ini, semakin jauh kita bergaul, semakin hebat teknologi, semakin mudah kita mendapatkan informasi kematian. Sekarang ini tiap hari kita dengar kan. Nah kalau itulah sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang menjadi saksi atas perbuatan kita itu sebenarnya kalau di Yasin tadi memang disebutkan tangan dan kaki, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan semua anggota tubuh kita. Dimulai dari telinga, pernah dengar apa tidak? Mata pernah jingok apa tidak? Hidung pernah tercium apa tidak? Kalau tangan terpegang, kalau kaki terlangkah, bahkan bulu, kulit dan rambut itu juga jadi saksi. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis dikatakan ketika ada orang yang meninggal dunia, ya, kemudian orang tadi ngomong, ya Tuhanku, bukankah engkau melindungiku dari kezaliman? Tuhan berfirman, Allah berfirman, benar. Ya, maka si hamba berkata, saya tidak memperkenankan ada yang bersaksi terhadapku kecuali hanya diriku sendiri. Nah, memang yang minta bersaksi itu adalah kita dewe dan diri kita dewe. Kita berharap sebenarnya ceritanya itu mulut kita yang bisa ngomong, tapi ternyata Allah ngomongnya lain. Ya sudah, ada apa-apa, bersaksilah. Tapi kemudian mulut kita ditutup tadi. Setelah mulut ditutup, mulailah tangan dan lain sebagainya mulai bersaksi, bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan. Ya, semoga bersaksinya tubuh kita nanti itu adalah bersaksi yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin.
Karena memang kita pernah ngajaknya untuk berbuat baik. Ustadz, kalau masa lalu kan tadi di ayatnya jelas, ya kan? Kalau sebelum mulut ditutup berarti masih bisa. Jangan pernah hiraukan masa lalu. Tugas kita sekarang adalah selalu memperbaiki diri. Bukti ada Ramadan itu Pak, tiap tahun itu bukti adanya perbaikan. Maka selama Allah memberikan Ramadan kepada kita berarti ada perbaikan. Dan sebelum Ramadan kemarin saya sampaikan perbaikannya itu ada 3 waktu yang besar. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua sholat Jumat, dan yang ketiga puasa Ramadan. Selama 3 ini masih bisa kita lakukan, mudah-mudahan bagian dari perbaikan. Maka pakailah anggota tubuh kita selama 5 waktu harian untuk berbuat baik. Jumat jangan sampai tinggal mak mano caranya. Dan bermaksimal diri nanti ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang seperti yang disampaikan Ibnu Rajab tadi, kita berdoa supaya Ramadan kita diterima. Ya, Ramadan kemarin diterima. Ciri Ramadan diterima itu ada perubahan dari sebelum Ramadan. Tidak usah banyak-banyak Pak, dikit baik. Mau aku tuh ngajak berubahnya tidak banyak-banyak. Kalau sebelum Ramadan kemarin misal, ya, kita tuh tidak pernah buka Quran. Pas Ramadan rajin buka Quran. Nah setelah Ramadan ini tetap buka Quran. Walaupun 1 ayat. Tapi jangan dibuka baik. Ini baca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Besok buka lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wih, jadilah lah hebat itu Pak. Cayolah dengan aku sebelum Ramadan tahun depan minimal Al-Baqarah selesai. Jadilah daripada indah niat. Agak bersaksi pula di akhirat. Kata tangan, iya benar ya Allah, aku ini dipakai untuk buka Quran. Bagian aku buka ya kan? Cak mana mata bener dah, oh iya bener. Untuk buka, untuk baca, cuman saya. Alhamdulillah. Daripada saksi mak ngomong, mana tangan, dah buka Quran, megang biduan. Ya kan? Mata cak mano? Oh iya. Ningok yang dah jelas. Mun bidu aja hitam dah galak nyawer. Katanya normal. Bersaksi pula mata tu. Tapi kalau biduannya semok, demok, dah galak berkedip. Aku nak boleh berkedipnya. Nah, dia bahaya tu. Nah, ayo walaupun dikit, kita tahu Pak, dikit-dikit, dah banyak-banyak. Berat Pak, mana banyak-banyak itu beratnya. Tahun ini saya, tahun depan naik 2 ayat, tahun depan naik 3 ayat, lama-lama selesai dulu. Dan perlu jadi catatan kita bahwasanya Allah itu tidak nyuruh banyak-banyak, tapi terus menerus dikit. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal amin. Ini saja Bapak Ibu rahimakumullah, sudah hampir jam 6 kurang 7 menit lagi.
Ya, semoga bermanfaat yang saya sampaikan sebagai awalan pertemuan agar ke depan kita semakin bersemangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan saksi tubuh kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kebenaran datangnya dari Allah, khilafan diri kami pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Iya Bapak, makasih Bapak. Banyak doanya. Ayo, baso. Sana Benin nih. Yo Benin. Yang lain nak sawo, kami dah. Iya, ngajak film Pak. Lepatin ya. Sama-sama. Ngopi Kak? Iya, enggak apa-apa Kak. Iyalah, yang puasa. Sehat Kak Kamal? Ya Allah, kakakku melalui Bapak Izin yang muda, mohon maafnya, oi. Hah? Alhamdulillah Kak. Biasalah Kak, batuk pilek tuh biasalah. Terus itu kan, saya surat tuh kan. 10 hari. Apanya? Itu Kakak? pilek batuk. Aku sih itu juga. Tahan kan. Sama. Tekadnya. Minum obat enggak sembuh. Tidak pecah. Puasa kemarin. Alhamdulillah. Aku baru selesai. Ngawal Pak Sawal, lambat. Kan banyak-banyak. Kalau berhalal, lemak kan? Berkeliling ya. Masih, baru tanggal 18. Baru awal, baru 2 hari. Kemarin baru sekali. Ini sedikit ya. 2 hari. Aduh, materi ini lagi. Gejala sekarang kan status ya. Kadang-kala wah dia berat betapa merasa dihina, dianiaya gitu ya. Kadang-kala orang yang saya ikhlas. Terus kadang-kala yang seharusnya lakukan dia tidak lakukan ya. Aku kan kamu kan kamu kalau di selalu kan main kan seperti aniaya orang tak perhatikan nanti itu yang kamu itu kewajiban itu coba ditempel ke dinding nah kewajiban apa nah terus dibalik kan seimbang adil ya sudahkah kewajiban ketiga rukun Islam lakukan dengan sempurna? Nah, ini kan dia seimbang sekali itu kan? Jangan-jangan masih jauh dari tak bayu itu ya? Benar. Iya kan? Jadi imbang kan? Kita nih minta uang perhatian tapi kita tidak memperhatikan uang. Minta gawean diterima tapi gawe tidak bagus. Banyak. Tidak begawe gitu. Ditempel gitu. Ditempel gitu. Kewajiban itu kan taat. Ada jam dinas gitu. Sistem absen ini kan boleh absen di mana baik juga. Ada gawe FH. Mulai datang di kantor. Cuman dengan suasana